Sepertinya ada orang yang mengawasi aku. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Nuna istrinya Gani bersama anaknya sudah meninggalkan rumah. Saya akan ikuti mereka. Bawa ke mobil! Ikut! Ikut! Safa diem di situ ya, nak. Ceritain ke Papa, kejadian tadi seperti apa? Tadi waktu ditarik keluar mobil, ada yang nolongin aku. Orangnya pakai helm, pakai masker. Benar tadi kata Safa nolongin kamu. Iya, Mes. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aja ada orang yang nyelamatin kita, Mes. Kamu nggak sempat melihat orangnya? Aku ngeliat, tapi aku nggak tahu dia itu siapa karena dia pakai masker sama helm, Mes. Siapa ya orang misterius yang menolong aku tadi? Kenapa aku seperti mengenali suaranya? Nuna pasti sedang bersama suaminya dan putrinya yang lucu. Gani pasti mencemaskan Nuna. Semoga semua kemewahan dan penjagaan untuk Nuna dan anaknya aman-aman saja, sehingga bisa melindungi mereka. Kalian gagal. Sudah bawa bodyguard sebanyak itu. Masih juga tidak berguna. Jadi begini, Bos. Kami sudah hampir mendapatkan wanita dan anak kecil itu. Sayangnya ada pengendara motor menyerang kami. Kami jadi kewalahan menyerang dia. Apa dia ketua pengawalnya? Cepet, jelasin. Enggak, Bos. Saya nggak yakin. Karena pengendara motor itu nggak berbarengan dengan pengawal yang lain. Ternyata ada orang lain yang melindungi keluarga Gani selain pengawalnya. Kalian ingat wajahnya? Atau ciri yang bisa kalian kenali dari orang itu? Kita tidak tahu. Dia menggunakan helm dan masker. Tugas kalian, selain menteror keluarga Gani, kalian juga harus selidiki siapa orang ini. Dari mana dia, dan apa motif dia melindungi keluarga Gani. Kalau kalian ingin berhasil menteror mereka, kalian harus selidiki siapa orang di balik penjagaan mereka. Kalian paham? Siap, Bos. Siap, Bos. Bu, masaknya saya bantuin ya. Ibu tinggal bilang aja, nanti saya bikinin. Iya, Bu. Nggak usah, Mbok. Mbak, hari ini saya mau masak makan siang buat Mas Gani dengan tangan saya sendiri. Tapi kalau perlu bantuan, kami siap bantu, Bu. Iya. Pasti masakan enak.
Ibu mau masak apa, Bu? Ada ikannya segala. Saya mau masak engkot paya, makanan khas Aceh. Waktu itu kan Mas Gani lama tugas di Aceh, terus makanan favorit dia pas di sana engkot paya. Aku sudah bertekad untuk menjadi istri yang dicintai oleh Mas Gani. Awas Bu, hati-hati Bu. Nanti tangannya luka. Gak apa-apa, Mbok, cuman kena dikit kok. Apa Dan? Gue habis nyuruhin Safa. Dia sempet shock banget sih. Tapi sekarang udah aman kok. Wah, kalau udah urusan Safa kayaknya nggak bisa diganggu-gugat nih. Apa aja bisa ditunda. By the way, lu bisa ke kantor kan? Emangnya ada apa? Ada yang penting? Jadi gini kan, gue lagi ngecek data mengenai bisnis kita. Dan ada beberapa hal yang nggak bisa gue handle. Kayaknya harus lo yang handle nih. Ya udah, lu tunggu gue di kantor. Oke, ya udah. Kalau gitu gue tunggu lo di kantor. Makasih ya Mbak udah bantuin aku masak untuk makan siang. Iya Bu, walaupun kita banyakan nonton aja. Iya, nggak apa-apa. Lagi pula kan aku yang mau masak untuk Mas Gani. Ya udah, Mbak sama Mbak boleh balik ke dapur. Iya. Yuk, Mas Gani? Kamu mau kemana, Mas? Saya harus balik ke kantor. Oh, aku kira kamu nggak balik lagi ke kantor, Mas. Soalnya aku udah nyiapin makan siang buat kamu. Makan dulu ya. Saya ada urusan yang bisa saya tinggal. Makan sedikit aja. Nih, Mas, lihat. Aku udah masak makanan kesukaan kamu. Gulai ikan. Makan sedikit ya. Oke. Tapi sedikit aja ya. Nah, saya harus buru-buru. Ya. Yang penting dicicipin. Sepak terjang Gani dalam bisnis ilegal ini semakin meresahkan. Dan yang saya butuhkan adalah detail pergerakan Gani. Bas, gimana dengan pengintaian kamu? Kamu belum lapor ke saya. Siap. Lapor komandan.
Sepanjang ini sampai hari ini pun, Gani masih terpantau aman. Dan bisnisnya pun masih terpantau aman. Justru malah anak dan istrinya Gani sudah mendapat teror. Teror? Ya. Jadi saat saya dan Niko sudah bertemu dengan anak dan istrinya Gani. Kami melihat anak dan istrinya Gani hampir diculik. Dan setelah saya dan Niko screening pelaku-pelaku tersebut, dan saya juga mencoba untuk mengidentifikasi dari plat mobil dan para pelaku, itu semua tertuju pada Bram. Ya, benar Dan. Jadi Bram itu adalah pebisnis yang bergerak di bidang yang sama seperti Gani. Ya, bisa dibilang mereka berdua adalah kompetitor dalam bisnis. Bisa jadi peneroran yang dilakukan oleh Bram itu atas motif persaingan bisnis dengan Gani. Tapi ini sangat menarik sekali dan cukup menarik. Bas, siap. Kamu lakukan proofing pada Bram. Selidiki Bram lebih detail lagi. Saya yakin Bram bisa kita gunakan untuk membongkar jaringan bisnis ilegalnya Gani. Siap, Komandan. Bas, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai penyamaran kamu tercium oleh mereka. Atau penyamaran kalian tercium oleh mereka. Dan satu hal lagi, jangan sampai ada korban jiwa dari warga sipil. Baik itu dari masyarakat sekitar, ataupun dari keluarga pelaku. Kalian paham? Siap. Saya ambil piringnya, Bu ya. Iya, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak, Bu. Sama-sama, Bu. Kamu nggak apa-apa kan tadi? Saya benar-benar khawatir sama kalian berdua. Kalian pasti takut kan? Iya, Mas. Alhamdulillah aku sama Safa baik-baik aja. Maaf ya, Mas. Udah bikin kamu khawatir. Maaf juga, Mas. Aku belum bisa jadi istri yang baik untuk kamu. Saya maafin. Padahal aku berharap Mas Gani bilang kalau aku adalah istri yang baik untuknya. Kenapa, Mas? Kok ngeliatin aku kayak gitu? Sayang, kamu udah benar-benar yakin mau punya anak lagi? Aku udah yakin, Mas. Boleh nggak, tapi saya nanya satu hal ke kamu. Soal apa, Mas?
Selama ini saya tahu kalau dia memang menyimpan barang-barang kenangannya dengan mantan suaminya di sini. Tapi saya sengaja pura-pura nggak tahu kalau di depan Luna. Dan memang nggak pernah membahasnya. Tapi sekarang lacinya sudah kosong. Ada di mana barang-barang itu? Apa Luna pindahkan ke tempat lain? Atau jangan-jangan sudah dibuang? Ternyata ditaruh di sini sama Luna. Tapi kalau memang Luna mau melupakan semua kenangan dia dengan Dipta, barang ini bukan disimpan, tapi dibuang atau bahkan dibakar. Barusan Mas Gani menanyakan tentang barang memorable itu. Kenapa sekarang ada di gudang? Jadi, selama ini kamu tahu soal barang-barang itu, Mas? Iya. Aku minta maaf ya, Mas. Mulai sekarang, aku akan fokus sama rumah tangga kita. Aku akan terus berusaha untuk menjadi istri yang baik buat kamu, Mas. Saya senang dengarnya. Tapi kalau kamu benar-benar mau melupakan dia, kenapa barang-barang itu masih kamu simpan? Seharusnya kan kamu buang, atau bahkan dibakar.
Mas Gita, masa laluku bersama kamu benar-benar selesai di sini, Mas. Aku gak mau lagi melihat dan mengenangnya. Selamat tinggal masa laluku. Selamat tinggal kenangan. Selamat tinggal, Mas Gita. Cepet dong jalannya, lelet banget sih. Katanya pengen punya badan bagus kayak saya. Males deh jalan sama orang yang lelet kayak begitu, berasa jalan sama keong. Dengerin saya ngomong ya. Saya mau ke sana. Kalian tunggu di sini. Ingat, jangan celamitan. Cakep. Celamitan apa ya? Dikasih minum juga kagak kita tadi. Udah usah dimasukin ke hati. Lagian tuh Bu Meta belanja apa lagi sih? Pasti lama deh. Udah sih biarin aja, tunggu aja di sini. Tapi kan capek, Bi. Nih, liatin, kita kan baru dari pasar. Bawaan juga banyak begini. Lagian ngapain sih Bu Meta belanja-belanja bawa-bawa kita? Kerajinan banget. Udah usah banyak ngeluhin. Menurut saya ya, Bu Meta tuh lagi cari muka sama Pak Gani. Kan sekarang Pak Gani lagi ada di rumah. Makanya tuh dia nunjukin belanja-belanjaannya. Kamu bisa diem nggak? Tak sumpel loh lama-lama kamu. Emang bener ini, Bi. Nih ya, Bu Meta itu tahu kalau Pak Gani sama Bu Nuna itu lagi nggak begitu romantis. Makanya dia tuh dibeliin deh tuh kado, hadiah lah, inilah, itulah. Apa ayo tebak? Sepeda, Bu. Boneka. Pasti buat saya kan, Bu? Buat Safa. Ayo jalan. Ngalahin lu. Kalau kamu memang sudah siap untuk punya anak lagi,
Gimana kalau misalkan kamu ikut program kehamilan? Dan kemungkinan kamu untuk hamil itu bisa lebih cepat. Dan kali ini saya mau punya keturunan anak laki. Saya bisa menjadi penerus saya. Tapi apa perlu seperti itu, Mas? Nggak terlalu terburu-buru. Kan baru kemarin aku lepas Ayudi. Mas, tunggu Mas. Mas, maksud aku tadi itu. Saya harus ke kantor. Udah ayo. Ikut aja. Ikut dulu. Lu udah susah amat sih doang, terima beres, selesai. Mau kemana sih, Bang? Ini ada masalah penting. Hah? Masalah penting? Masalah apaan, Bang? Lu lihat ke arah sana. Ada wanita berbaju biru. Mau kemana sih? Lu mau kemana? Itu namanya Shirley. Dia itu temen gue sama Dani. Orangnya baik kok. Lu kenalan aja dulu. Tahu. Oh, tetap, Bang. Banyak mikir lagi. Enggak, Bang. Bas. Dengerin dulu. Kita ini sebagai teman lu, peduli sama nasib lu. Gara-gara lu ditinggal sama istri lu. Nah, daripada lu jomblo, kita inisiatif nyariin pacar buat lu. Iya bener lah. Lagian lu harus manfaatin kegantengan muka lu. Masa lu ganteng doang tapi jomblo? Emang Abang lupa kemarin? Kan baru aja saya video callan sama pacar saya. Kan makanya kemarin saya bilang saya nggak enak kalau ngusir. Karena mau video callan, ya kan? Terus emang lu lupa kalau kita bukan anak kecil lagi? Mau ngebohongin kita? Kemarin kan pas kita keluar dari kamar lu nggak video callan gitu tuh. Nggak denger kita suaranya, ya Dan? Bener tuh. Lagian, Bas, cowok punya pacar atau enggak, itu kelihatan auranya. Auranya itu beda. Jadi lu kalau ngaku-ngaku punya pacar, itu kayaknya mustahil. Soalnya aura lu bukan punya pacar, kagak punya pacar. Jadi nggak usah bohongin kita, ya kan? Yo, gua ngeliat lu sama dia itu cocok. Dia cantik, sopan, baik, pokoknya perfect. Pas pasangan sama lu. Bang, kalau misalnya ganteng, sayang jomblo, ya kan? Sopan, baik. Terus jomblo lagi. Abang aja berdua deketin Shirley. Hah? Iya dong. Loh, Bas. Lu kabur-kaburan mulu kayak bocah lu ah. Kan nggak ada salahnya juga lu temuin dia, kenalan, udah selesai. Toilet di sana Bang. Enggak. Kenalan dulu. Santai aja. Hai, Ser. Hai. Ser. Kenalin, aku Shirley. Baskara. Kita tunggu Oma ya, sebentar lagi Oma pasti datang. Biratmi, Iin, itu belanjanya langsung dibawa ke dapur semua. Jangan lupa dicuci bersih sebelum masuk kulkas. Iya, Bu. Ada apa lagi, Bu? Wah, jangan sampai berkurang satu. Nuna. Buah aja dihitung. Udah, yuk. Sayang. Ay, cucu Oma cakep banget duduk sendiri begitu. Lihat nih. Wah, apa ini Oma? Ini Mama belanja spesial deh. Tuh, Oma sengaja loh beli hadiah buat cucu Oma yang paling cantik.
pokoknya hari ini Oma itu belanja buat anak, buat menantu, sama ini buat Safa. Bagus banget. Oma makasih ya. Kebetulan bonekanya Safa yang bayi-bayian gini udah mulai rusak ya nak, karena dibawa kemana-mana ya. Nih, dibeliin sama Oma. Safa mau pegang? Iya, Ma. Coba dipegang sama Safa. Cantik kan bonekanya? Gemes banget nak. Boneka dipanggil Dede Bayi. Halo Dede Bayi. Safa suka nggak sama boneka yang dibeliin sama Oma? Suka, Oma. Syukurlah kalau Safanya suka. Gani kok nggak keluar kamar ya? Padahal aku sengaja beliin boneka buat Safa supaya dilihat sama Gani. Bilang apa nak? Kamsahamnida, Oma. Sama-sama. Kalau Gani ngelihat semua ini kan dia pasti tahu kalau aku sayang banget sama Safa. Gani pasti suka. Mah, nyari siapa sih dari tadi matanya ke atas? Nyari siapa sih? Kamu julid banget. Orang nggak nyari siapa-siapa kok. Enggak, bukan julid, aku nanya. Mama kayak bingung gitu nyari orang. Safa, bener kan? Suka banget, soalnya bagus bonekanya ya? Suka, Oma. Ya udah, tunjukin bonekanya ke Papa. Bilang kalau Safa dapat boneka baru dari Oma. Sana ke Papa deh. Mas Gani udah berangkat kerja, Mah. Dari tadi Mama ngeliatin ke atas nyariin Mas Gani. Bukan nyariin Gani, cuman kok kayaknya sepi aja nih rumah. Ya tanya dong sama Nuna, Ma. Bilang dong dari tadi. Mama gak nanya. Aduh, udah capek-capek beliin boneka, nunjukin perhatian ke Safa. Ternyata Gani udah nggak di rumah. Mama dari dulu masih aja sama. Gak berubah-berubah. Safa pengen main boneka di kamar. Bo Ratmi? Iya, Bu. Iya, Bu. Tolong ajak main Safa di kamar dulu ya. Baik, Bu. Yuk, Non. Main sama Bibi. Bismillah. Ya, sayang. Mau ngobrolin apa sama Mama? Soal Mas Gani, Ma. Tadi Mas Gani sempat ngajak ngobrol aku dan dia nyuruh aku untuk program kehamilan, Ma. Kenapa, Gan? Kayaknya ada yang janggal sama cerita Safa soal kejadian kemarin. Tadi waktu ditarik keluar mobil, ada yang nolongin aku. Siapa? Gak tahu, orangnya pakai helm, pakai masker. Tapi hebat banget, Pak. Orang itu bisa lawan 3 orang. Gue juga lagi mikirin sih, siapa orang yang udah nyelamatin Safa dan Nuna. Tapi bisa jadi juga sih kan, kalau orang ini cuma lewat dan lihat Nuna sama Safa lagi dijahatin. Kebetulan dia jago bela diri, terus dia terpanggil untuk nolong. Oke. Kalau memang teori lu bener, tapi kenapa kejadian ini bisa 2 kali dalam jangka waktu yang berdekatan? 2 kali? Orang ini orang yang sama yang udah menyelamatkan Safa waktu di mall. Bukan yang di mall itu upaya penculikan yang gagal. Pelakunya kan gue yang kejar, tapi akhirnya bisa lolos. Awalnya gue juga mikir seperti itu. Tapi... Safa inget nggak? Om penculik tadi yang menculik Safa tahu. Om itu superhero, Pak, bukan penculik. Om itu menolong aku. Saya butuh CCTV laki-laki yang sudah diduga menculik anak saya, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak.
Tapi gue semakin gak yakin kalau itu adalah sebuah usaha penculikan. Walaupun gue dilihat CCTV dan nampilannya yang tertutup itu. Logikanya, kalau memang orang itu mau menculik Sava pasti udah dibawa kabur. Tapi ternyata dia malah meninggalkan Sava di dekat eskalator kan. Karena dia punya banyak waktu untuk melakukan itu semua. Bener juga. Kalau emang dia ada niat jahat sama Sava dan Nuna, dan dia udah 2 kali nolongin mereka, berarti orang ini siapa? Kenapa dia bisa datang di saat yang tepat? Mestinya bukan gue yang menjawab pertanyaan itu. Tapi lo. Oke. Gue akan selidikin orang ini. Ntar gue kabarin sama lo. Siapa orang itu? Kenapa dia menyelamatkan anak dan istri saya? Dipta. Gak mungkin. Dia udah meninggal. Mas Gani bilang kalau misalnya aku ikut program kehamilan itu akan jauh lebih cepat kemungkinan aku untuk hamil. Tapi aku bilang aku nggak mau, Ma. Aduh, kenapa harus nggak mau sih? Tinggal ngikutin aja pas susahnya. Heran deh Mama, suka banget sih kamu tuh bikin masalah. Ya bukan gitu, Ma. Maksud aku itu kan baru kemarin lepas IUD. Masa langsung program hamil apa nggak kecepatan? Bukan masalah kecepatan atau enggak. Pokoknya kamu tuh harus segera punya anak dari Gani. Karena kalau sampai terjadi apa-apa sama pernikahan kalian berdua, kamu tuh nggak akan punya hak apa-apa atas semua hartanya Gani. Karena Sava itu bukan anak kandungnya Gani. Ya Allah, Mama. Aku nggak pernah lo mikir sampai sejauh itu, Ma. Kok Mama mikirnya gitu sih? Jadi perempuan zaman sekarang tuh harus gesit, pikirannya tuh harus terbuka. Penting. Kamu ini, masa nggak inget sih gimana papa kamu dulu? Udah jelas-jelas kamu tuh anak kandungnya. Tapi apa yang kamu dapat? Kamu tuh nggak dapat apa-apa dari papa kamu. Nenek kamu emang mikirin kamu? Enggak, semuanya tuh mama. Sampai ngejadiin kamu suster segala macam. Siapa kalau bukan mama, papa kamu? Nol. Ya tapi kan Mas Gani nggak mungkin sampai seperti itu, Ma. Mas Gani sayang banget kok sama Sava. Tetap aja kita harus pasang kuda-kuda. Dipikirin dari sekarang. Ya ampun, Ma. Kalau Mama mikirnya kayak gini, aku makin nggak mau nih program hamil, Ma. Ya maksud aku tuh aku bukan nggak mau punya anak dari Mas Gani. Tapi motivasi aku untuk punya anak dari Mas Gani itu bukan karena harta, Ma, tapi karena cinta. Jadi sekarang kamu mau balik lagi ngomongin soal Dipta? Mau ngebahas lagi soal dia? Hah? Siapa yang nyangkut pautin sama Mas Dipta sih, Ma? Aku kan nggak bilang kayak gitu. Kan kamu barusan yang ngomong masalah cinta-cinta segala macam. Apalagi kalau bukan masalah Dipta. Hah? Kenapa? Masih ingat sama Dipta? Hah? Belum move on kamu? Ma, please lah, Ma. Kenapa sih harus ngebahas seperti ini terus? Memangnya Mama nggak ngelihat seberapa berjuangnya aku mempertahankan hubungan aku sama Mas Gani, rumah tangga aku yang sekarang. Aku udah move on, Ma, dari Mas Dipta. Mulai sekarang aku ini udah berpikir yang realistis. Bahwa Mas Dipta memang sudah nggak ada, Ma. Kalau aku belum move on, aku nggak mungkin mensupport Mas Gani sampai sebegininya. Ya apapun itulah ya. Masalah cepat atau lambat, Mama nggak mau terima alasan apapun lagi. Kamu harus segera punya anak dari Gani. Itu maunya Mama. Good evening, Mr. Jonathan. I would like to meet you regarding on our cooperation agreement. Oh, I'm sorry. But we both have signed an agreement. So you cannot refuse or decide unilaterally.
Sure. Let's talk about this and follow up on this matter. Where shall we meet? Okay. I will choose the place. See you. Kebetulan lo datang. Lo ikut gue ya? Gue mau nemuin Mr. Jonathan sekarang. Di mana? Kasur biasa aja. Bawa anak bolos cukup. Apakah akan ada pesta? Seperti yang begitu. Sekarang dia mau menolak kesepakatan yang udah ditandatanganin sama dia. Ini bakalan jadi malam yang menyenangkan. Oke, kita berangkat sekarang. You need our help? I'll be happy to help you. Oh. Can I invite you to meet you at the Rajasa Cafe? It's all right. Leave that matter to us. Tunggu kejutan dariku, Gani. Kamu Ciwo? Nama bonekanya Nomo, Non? Bukan, Bi. Safa bilang ini bayi lucu. Safa juga mau punya adik kayak boneka ini. Oh, jadi Non Safa pengen punya adik. Pengen punya adik perempuan apa laki-laki, Non Safa? Laki-laki, Bi. Kan Safa udah cewek. Oh iya. Ternyata Safa juga pengen banget ya punya adik. Bahkan Mas Gani dan Safa sehati. Sama-sama mau aku punya anak cowok. Dengerin tuh anak kamu. Dia aja pengen punya adik, malah kamu yang nahan-nahan. Denger nggak? Iya, aku denger, Ma. Udah, dipakein bajunya. Nomo. Satu, tuh ya. Satunya lagi. Yuk. Wah, cakep banget bajunya ya. Ya sayang. Ayo dong. Ayo makan. Mas, kasihan tuh nasinya. Jadi makan nangis. Ayo Mas, makan Mas. Sambil makan enaknya ngobrol-ngobrol kali ya. Jangan cuek-cuekan kayak gitu lah, Bas. Iya. Aku banget. Tahu, sepi banget kayak kuburan. Ayo dong, pada ngobrol udah pada gede juga. Anggap aja kita berdua nggak ada. Bener. Bas, kamu sukanya makanan apa sih? Kok makanannya nggak dimakan? Gimana kalau kita ke taman aja? Kita jalan-jalan sambil lihat langit malam. Aduh, romantis amat. Berjalan di taman tengah malam sambil menikmati keindahan bintang-bintang. Wah. Gua nggak mungkin pergi gitu aja sekarang. Tapi ngeladenin dia, aduh, nggak enak banget. Mas, ditanya juga kok diem aja sih? Jawab dong, tinggal iyain. Kamu mau ya? Oh iya, aku juga pengen nanya dong, umur kamu berapa sih? Kayaknya kamu udah cocok buat berumah tangga.
Urusannya udah masa depan ini, Ki. Bang, saya mau ke toilet ya. Toilet di mana? Toilet? Di belakang. Ya di situ. Ya, di situ ya. Tapi Maaf, kebelet. Makanya nggak dimakan karena kebelet, Bang. Jadi mau ke toilet dulu. Kan kalau habis dari toilet, lega bisa makan. Bener. Kenapa sih kemarin masih beralasan udah cerai? Jadinya kayak gini sekarang. Padahal kesendirian ini bukan tanpa alasan. Hati ini masih milik Nuna. Sampai kapanpun, tetap milik Nuna. Halo, Ko. Halo, Bas. Gue ada berita bagus nih. Gue lagi buntutin Gani sama anak buahnya ke sebuah tempat gitu. Kayaknya dia pengen ngomongin bisnis yang penting itu deh. Oke. Awasin dia terus ya. Tentu aja. Cuman anehnya Gani sama anak buahnya banyak banget, Bas. Kayaknya ini penting banget deh. Yaudah kalau gitu sekarang lu Sherlock tempatnya ke gue, ya. Oke, saat ini kan gue masih ngikutin mereka nih. Gue masih belum tahu mereka kemana. Gue Sherlock real time aja ya, biar kamu bisa tahu kemana mereka berhenti. Oke? Iya. Yaudah, gue kesana sekarang. Langsung masuk aja. Maaf, Pak. Kami harus periksa pendapat terlebih dahulu. Karena dilarang membawa senjata tajam ke dalam. Silakan. Ya, silakan masuk. Tunggu. Diam kamu. Sini. Apa ini? Udah kalian di luar aja. Kalau ada apa-apa, kalian sigap. Dan Woi, Bas, gue cariin. Ternyata lo di sini. Gimana Bang, kabar Bang? Baik ya Bang ya? Baik. Ayo Bang, silakan Bang. Nih, gue kesini cuma mau ngasih ini nih. Oh, tiba-tiba udah langsung ngirim undangan aja. Pantes. Lu lapar? Iya nih Bang, tapi baru jam segini. Oh iya, gue kan bawa yang bisa ganjel perut. Roma Malkis. Banyak ya Bang? Gue minta satu boleh Bang? Ambil aja Mas. Wanginya itu loh, Bas. Kayak wangi roti. Biskuitnya juga renyah. Rasa lain juga ada. Rasa coklat, keju, abon, sama rasa kelapa juga. Kenapa ditumpuk gitu Bang makannya Bang? Makin enak, makanya ditumpuk gini. Cracker tumpuk coklat, enak banget loh. Gue coba ya Bang. Coklat, tumpuk keju, makin enak. Gue cobain kelapa tumpuk coklat, kelapa ditumpuk coklat, cocok juga ternyata. Gue setuju. Emang pantes deh. Roma Malkis nomor 1 di Indonesia. Roma Malkis, klimaks renyahnya, klimaks gak ada lawan. Kalau gitu, sekarang gue siap berangkat kerja Bang. Selamat.
Baskara. Lu di mana sih? Gak datang dari tadi ditungguin. Tadi si Eki juga nyari lu. Kata si Eki lu nggak ada. Lu sekarang di mana? Maaf bang. Ini saya tiba-tiba ditelepon sama bos disuruh ke kantor karena ada liputan, ada kasus gitu bang. Maaf ya bang ya. Halo? Halo? Kenapa muka lu? Kok langsung berubah gitu? Si Baskaranya ada kerjaan dadakan. Nah, lu. Terus yang bayar makanan siapa nih? Jangan bilang suruh gue yang bayar lagi. Ini tuh udah kesekian kalinya gue bayarin pesanan kalian. Gue ogah bayarin lagi. Share. Sekali lagi ya. Iya benar. Kita belum gajian soalnya. Sekali lagi. Ini yang terakhir. Shirley. Ini yang terakhir, Sir. Di mana mereka? Mungkin masih di jalan. Sebentar lagi kan. Hello. Yeah, Mr. Jonathan. I'm here already. Where are you? Okay, sure. I'll wait. Apa jangan-jangan bos Gani? Tidak ke dalam. Mau apa, Dan? Sakit banget. Apaan ini, ha? Apa sih, Pak? Ada apa ini? Kalian siapa? Hah? Ada urusan apa kalian di sini? Lu yang siapa? Dan lu pergi. Kalian nggak perlu tahu siapa kami. Mundur kalian! Sebelum nyawa kalian hilang. Gak usah banyak ngomong. Kita buktiin aja siapa yang bakal habis malam ini. Ajar! Wah, kalau gini yang gue cabut. Siapa tuh? Woi, lu kemana lu? Gua tahu lu anak gua si Gani kan? Bangun lu. Cabut tuh. Di mana Gani? Gani udah masuk ke dalam. Sepertinya dia dijebak. Penunggunya sengaja dihadang di luar. Tapi nggak tahu dia di dalam diapain. Kalau sampai Gani kenapa-napa, kunci untuk membongkar penyelundupan senjata ilegal, semuanya akan sia-sia. Yaudah lu masuk aja ke dalam. Gue jaga sini.
Mama yang cantik kok belum tidur, Nak? Kenapa, sayang? Safa mau tidur sama Papa. Papa kenapa sih belum pulang? Papa itu masih sibuk di kantor, berarti kalau Papa udah gak sibuk, pasti sekarang Papa udah pulang. Safa bobo ya, Nak? Kemarin sibuk, sekarang sibuk. Aku kangen sama Papa, Ma. Emang Mama gak kangen? Ya udah gini deh. Gimana kalau sekarang kita telepon Papa? Mau? Mau. Tapi harus janji sama Mama. Habis telepon, habis ngobrol, Safa bobo, ya? Oke. Mana ya Papa? Kayak nggak mau bobo nih sebelum ngobrol. Nak, gak diangkat sama papanya. Berarti Papa masih sibuk, masih lama pulangnya. Yaudah, Safa nggak mau bobo. Ya, kenapa gitu, Nak? Jangan gitu dong. Ini kan udah malam. Mama janji deh sama Safa kalau misalnya nanti Papa pulang, Mama bangunin Safa. Tapi sekarang harus bobo dulu, ya? Atau mau dibacain dongeng? Mau. Dongeng. Oke, let's go. Kita bacain dongeng supaya Safa bobo ya. Rebahan dulu. Sini. Sayang banget sama bonekanya Oma ya. Dipeluk terus. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis kecil yang sangat cantik. Dia hidup bersama dengan ibunya dan papanya di tengah hutan. Dia bernama Lili. Lili adalah gadis yang cantik dan senang bermain. Setiap hari dia bermain bersama teman-temannya di tengah hutan. Selain itu, Lili sangat menyukai bermain dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Kadang dia bertemu dengan kancil, dengan buaya. Selamat tidur anak mama yang cantik. Kenapa Mas Gani nggak angkat telepon aku ya? Apa dia memang lagi banyak kerjaan? Kasihan Mas Gani. Tapi udah selarut ini, kenapa Mas Gani masih belum pulang ya? Perasaan aku nggak enak. Kenapa feeling aku bilang kalau Mas Gani lagi nggak baik-baik aja? Apa sebaiknya aku telepon Mas Gani lagi aja ya? Mungkin aja kali ini diangkat. Ya Allah, ada apa ya ini? Kenapa Mas Gani nggak angkat telepon aku? Aku jadi tambah khawatir. Apa mungkin terjadi sesuatu sama Mas Gani? Astagfirullahaladzim, masih nggak diangkat juga. Lebih baik sekarang aku sholat. Aku harus mendoakan Mas Gani agar tetap selamat dimanapun sekarang dia berada. Siapa kalian?
usah banyak ngomong. Dan, bangun Dan. Siapa yang nyuruh kalian? Kalian dibayar berapa? Saya bayar 10 kali lipat buat kalian. Oke? Kami nggak butuh uang lo. Yang kami butuh nyawa lo. Hajar! Gue gak mungkin oleh mereka sendirian. Lama-lama pasti tenaga gue akan habis.